Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul, Mahfud MD membongkar borok Habib Rizik. Rizik masih terus-menerus membuat gaduh di Indonesia, seolah-olah seluruh rakyat Indonesia harus tahu dan menyimak perkembangan kasusnya. Seolah-olah seluruh rakyat Indonesia harus bertanggung jawab dengan apa yang menimpanya. Rizik menyusahkan banyak orang. Dari awal pulang ke Indonesia, Rizik sudah menyusahkan pemerintah. Rizik menyusahkan pengelola bandara, membuat fasilitas bandara dirusak oleh pendukungnya. Rizik menyusahkan Satgas COVID-19 ketika menggelar Maulid Nabi. Rizik menyusahkan pihak rumah sakit Umi, menyusahkan aparat, juga menyusahkan para hakim. Rizik bahkan menyalahkan pemerintah atas apa yang sedang menimpanya. Saat membacakan eksepsi, Rizik menyalahkan Mahfud MD perihal ledakan jumlah massa yang menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Arab Saudi pada pertengahan November 2020. Rizik menyebut kerumunan massa itu diizinkan oleh Mahfud. Menanggapi tudingan Rizik, akhirnya Mahfud MD mau tidak mau harus membongkar borok Rizik biar publik tahu betapa bobroknya Rizik. Mahfud MD menyebutkan fakta-fakta menarik tentang Rizik. Pertama, Mahfud MD menjelaskan bahwa Rizik sedang menggiring opini seolah-olah dirinya bersalah. Rizik sengaja melebarkan persoalan itu ke satu hukum administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan itu tidak relevan sama sekali. Hukum administrasi di sini maksudnya adalah pemberian diskresi kepada Rizik. Diskresi merupakan salah satu hak pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas, tetapi pelaksanaan tugas melalui diskresi tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Rizik diberi diskresi oleh pemerintah berupa pemberian izin kepulangannya dijemput oleh massa pendukung dengan catatan 1. Boleh menjemput, 2. Jaga protokol kesehatan, 3. Diantar sampai rumah Petamburan. Begitu diantar ke rumah, diskresi selesai, sehingga pelanggaran selanjutnya diberi sanksi hukum. Pemberian diskresi ini dimanfaatkan oleh Rizik sebagai alibi untuk menyalahkan pemerintah. Jahatlah memang. Kalau saat pulang Rizik tidak diberi diskresi, bisa ngamuk-ngamuk menuding pemerintah zalim. Ketika diberi diskresi, justru dijadikan alibi untuk menyalahkan pemerintah. Untungnya, menurut Mahfud MD, hakim tidak akan mendengarkan itu karena memang nggak diperlukan. Sebab hakim tahu yang dilakukan oleh Mahfud MD itu hukum administrasi, bukan hukum pidana. Sehingga nanti pasti akan punya ukuran-ukuran untuk menilai dakwaan itu tidak dari hukum administrasi negara, tapi dari hukum pidana yang akan dilihat. Mahfud menjelaskan apa yang dilakukannya itu dalam konteks hukum administrasi. Tidak relevan menurutnya jika Rizik melebar ke hukum pidana. Mahfud menilai Rizik hanya menggiring opini untuk menunjukkan seolah dirinya tidak bersalah. Kedua, Mahfud menyebut bahwa Rizik pernah mengucapkan terima kasih karena telah mengizinkan pulang. Namun sekarang Rizik malah menyalahkan dirinya. Ucapan terima kasih Rizik itu disampaikan dalam pidato pada malam setelah Rizik pulang. Dari pernyataan Mahfud MD, kita bisa menyimpulkan bahwa Rizik seperti pepatah air susu dibalas air tuba. Rizik mendapat air susu dari pemerintah berupa diskresi, tapi Rizik justru keliru dalam memahami diskresi tersebut, sehingga malah melakukan pelanggaran. Padahal diskresi tersebut bukan legitimasi untuk melakukan pelanggaran. Setelah melakukan pelanggaran, Rizik lalu diadili dan diproses hukum. Namun Rizik tidak mau disalahkan, dia menyalahkan pemerintah yang telah memberi diskresi sehingga membuat dirinya melakukan pelanggaran. Analoginya begini, Rizik diberi hadiah pisau oleh seorang teman, lalu Rizik menggunakan pisau tersebut untuk membunuh. Lalu ketika hendak diadili dan diproses hukum, Rizik menyalahkan temannya yang memberinya pisau, padahal temannya tidak menyuruh Rizik untuk membunuh. Begitulah logika berpikir Rizik, selalu mengkambing hitamkan orang lain atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, selalu melempar baru sembunyi tangan. Setelah melakukan kejahatan tidak mau mengakui, selalu merasa dirinya sebagai orang suci sehingga apa yang dilakukan dianggap sebagai kebenaran yang hakiki. Semoga masyarakat Indonesia semakin paham watak Rizik yang sesungguhnya seperti apa. Semoga semakin banyak orang yang sadar. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.